Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafael Nathaniel Prias dengan 114.30054 dari Flux 1 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan menjalankan acara 9 yaitu NDVI dan NDDI. Di sini yang pertama yang bisa diam sedikit nggak? Di sini yang pertama kita lakukan adalah new repository. Sebelumnya kita registrasi dulu web Google Earth Engine-nya, akunnya. Kalau udah di registrasi bisa new repository di sini. Nah, sebelumnya harusnya ada opsi menginput username. Di sini username-nya kebalik, saya inputnya nama acara baru repositorinya. Oh, di sini input aja dibalik di namanya. Jangan pakai spasi. Oke, jika sudah terbuat di sini, kita pergi ke assets di sini. New set file, select, lalu kita cari batas administrasi di acara 2. Nah, di sini ada. Di sini kita masukkan semua kecuali yang format SBX ini, dan pastikan format namanya itu tidak ada spasi. Bisa digabungin aja batas administrasi tanpa spasi, atau bisa dibuat seperti saya ini pakai underscore. Lalu kita pilih kecuali si format SPX ini. Jadi totalnya bakal ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita open. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sini sudah besar, sudah benar. Lalu di asset name-nya bisa diganti. Di sini saya ingin menggunakan batas administrasi. Lalu kita upload. Kita tunggu proses uploadnya selesai. Oke, di sini proses uploadnya sudah selesai. Bisa dilihat ini ada batas administrasi sudah ada ya. Lalu setelah itu kita buat dulu file di script. Kita kembali di sini, kita di sini, kita new file. Kita berikan namanya pertama itu NDVI. Lalu kita okekan di sini. Kita okekan. Kita klik di sini. Nah, NDVI ada, sudah kita klik sekali sampai ada tulisan NDVI di sini. Lalu kita ke assets. Kita klik di sini import to script. Nah, di sini sudah ada codingnya. Nah, untuk import var table di sini bisa kita ganti aja menjadi batas. Nah, kalau sudah benar nanti warnanya akan menjadi warna purple atau ungu. Oke, langkah selanjutnya kita memerlukan script atau mengsummon ini ya, data citranya. Sini kita buka file yang sudah disiapkan, yaitu citra satelit. Nah, di sini kita copy script pemanggilan data dari sini sampai sini. Kita kopikan, lalu kita paste di nomor 1 ini, sub. Nah, di sini adalah script pemanggilan datanya. Untuk filter bound yang X ini kita samakan menjadi variabel yang kita sudah rubah, yaitu batas, harus sama ini ya, tulisannya batas. Lalu setelah itu jika sudah kita ganti menjadi batas, kita copy juga print datasetnya. Print dataset kita copy, kita pindahkan ini. Jangan lupa di enter. Lalu kita taruh di kolom nomor 16 di dataset. Ini kan otomatis terenter sendiri. Kita masukkan script memunculkan citra. Nah, di sini untuk map centernya kita ganti juga menjadi batas untuk menjadi warna ungu. Lalu untuk map add layer dataset clip X kita menjadikan batas juga. Nah, untuk citra X nya kita bisa ganti sesuai nama daerah ya, citra Karanganyar. Oke, langkah selanjutnya setelah kita menambahkan script pemanggilan data citra satelit, kita akan memasukkan rumus yaitu NDVI di sini. Ya, di sini kita copy dari sini sampai sini. Sini dulu aja. Copy. Taruh sini. Jangan lupa di enter sampai ada kolom 1. Kita pastekan. Nah, di sini yang pertama kita rubah dulu
ini memasukkan rumus NDXI ini. X kan variabel X yang bisa digunakan untuk semua rumus, kita ganti menjadi NDVI. Setelah itu yang kita perlukan adalah rumus NDVI nya doang untuk di file NDVI. Jadi rumus NDWI dan NDDI ini kita nonaktifkan dengan cara kita blok, lalu kita klik Ctrl tanda miring di keyboard, Ctrl dan slash. Nah, jika warnanya sudah hijau seperti ini, artinya rumusnya sudah nonaktif sementara. Oke, kita pastikan sudah diganti semua. Oke, ini sudah dirubah menjadi NDVI. Oke, selanjutnya kita enter, kita masukkan rumus, memunculkan hasil NDVI ini. Kita copy, masukkan di sini, kita enter sekali lagi, setelah sini. Memunculkan hasil NDXI, kita ganti variabel X menjadi NDVI. Lalu untuk klip ini kita ganti menjadi batas. Klip batas ini diganti menjadi NDVI. X layer, lalu NDXI ini diganti menjadi NDVI. Semuanya mau diganti jadi NDVI. Dan kita ubah menjadi batas daerah kita, tadi tulisannya barang disamakan. Lalu ini juga diganti menjadi NDVI. Nah, jika sudah disesuaikan semua sesuai dengan rumus yang ingin dimasukkan dan file yang ingin dibuat, kita cek terlebih dahulu apakah ada yang terlewat. NDVI ini rumusnya mati, NDVI batas. Jangan lupa variabel X itu juga diganti menjadi batas. Oke, jika sudah seperti ini bisa kita run. Selanjutnya kita bisa run script saja. Run. Nah, untuk run ini prosesnya emang sedikit lama, jadi kita tunggu sebentar saja. Oke, selanjutnya ketika sudah di run, hasil akan menjadi seperti ini. Ini adalah hasil dari script NDVI dan pemanggilan data citra satelitnya. Atau langkah selanjutnya adalah kita kembali ke script citra satelit untuk mengekspor data. Nah, ini kita copy, taruh di sini, enter. Nah, untuk NDX ini kita ganti menjadi NDVI, clips X nya jadi batas, NDVI, X ini kita ganti menjadi nama daerah, untuk region kita menjadi batas. Oke, jika sudah tidak ada simbol X artinya sudah benar, lalu kita bisa run. Dan di sini ekspor data dituliskan export image to drive, jadi akan otomatis tersimpan di drive yang akun yang terregistrasi di Google Earth Engine. Oke, jika sudah kita run. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah ada unsubmitted task, lalu kita run juga. Untuk namanya tidak usah diganti, lalu kita run. Kita berlari run. Kita tunggu prosesnya, akan sedikit memakan waktu. Oke, setelah sudah checklist ini, kita bisa cek di drive. Di drive akan terupload otomatis. Nah, di sini udah ada NDVI Karmanyar, bisa kita download dulu saja. Oke, jika sudah terdownload, kita kembali ke NDVI, ke Google Earth Engine. Sini kita, setelah NDVI-nya sudah download dari drive, kita jangan lupa save dulu. Nah, untuk itu kita membuat satu file baru yaitu NDWI ya. Jadi kita bisa copy rumusnya di sini, kita kontrolkan saja. Nah, rumusnya kurang lebih sama, nanti kita bedakan di aktif dan aktifkan saja. Kita copy di sini. Oke. Lalu kita bisa ke new file, kita berikan nama NDWI. Oke, di sini kita pergi ke NDWI, lalu kita ke assets. Jadi NDWI ini karena masih kosong kita import ke script. Jangan lupa tabelnya kita ganti batas. Nanti kita copy rumusan dari NDVI tadi. Nah, tinggal kita ganti saja. Untuk batas kan tadi sudah terganti ya semua yang batas, jadi kita tinggal ganti yang NDVI menjadi NDWI. Pemanggilan data citra satelit, batas sudah benar. Lalu print dataset, batas, klik atas, citra karmanya benar. Nah, memasukkan rumus NDVI. Nah, untuk itu kita akan mengubah di bagian sini. Nah, di NDWI ini sama
Kalau di NDVI tadi kita pakai rumus NDVI-nya saja, di sini juga kita pakai rumus NDWI-nya saja. Cara mengaktifkan yang sudah nonaktif seperti di rumus NDWI ini, kita menghapus satu slash-nya. Maaf, hapus di sini. Kita hapus juga di sini. Nah, jadi rumus NDWI-nya sudah kembali aktif, dan jangan lupa untuk rumus NDVI-nya kita nonaktifkan. Nah, seperti ini. Kontrol slash ya, kontrol garis miring juga di keyboard. Jadi yang aktifkan yang NDWI, rumus NDWI. Untuk rumus NDDI tetap dinonaktifkan dulu. Nah, setelah sudah situ jangan lupa semua tulisan NDVI kita ganti menjadi NDWI. Nah, seperti ini, masukkan rumus NDWI. Masukkan rumus NDWI, rumus NDWI sudah aktif. Benar, ini memunculkan hasil NDWI. Lalu ini munculkan dapat layer NDWI, klik sudah benar, ini sudah benar, kembali ganti NDWI, ini juga NDWI, NDWI. Lalu untuk ekspor datanya, jangan lupa ini ganti NDWI juga. Oke, untuk batas-batas dan yang lainnya sudah benar, kita cek terlebih dahulu. Lalu identifikasi NDWI, sepertinya ekspor data sudah benar. Lalu di print NDWI sudah benar juga, benar, rumusnya sudah benar. Oke, benar, batas citra sudah benar, citra sudah benar, batasnya sudah benar, dan ya sudah benar semua. Dan jangan lupa ini rumusnya kita taruh di scriptnya NDWI ya. Setelah itu kita bisa run. Nah, langsung keluar juga itu unsubmitted text di NDWI Karanganyar. Sebelum itu kita tunggu dulu hasil dari runningnya agar kita bisa lihat apakah sudah benar rumusnya. Harusnya kalau jika sudah benar, tampilannya akan berubah dari NDVI tadi ya. Nah, benar. Ini adalah klasifikasi NDWI. Sebentar, loading guys. Oke, sudah benar. Lalu di unsubmitted task ini kita run juga. Namanya NDWI Karanganyar, kita run. Seperti biasa nanti filenya akan auto download di drive atau upload. Dan kita tunggu sampai proses unsubmitted tasknya selesai. Kita tunggu saja prosesnya. Oke, setelah sudah terdownload dari NDWI Karanganyar, jangan lupa kita download juga. Di sini kita refresh. Oh, sudah langsung ada ya. Jadi kita download. Ya, sudah proses downloading. Kita tunggu sampai selesai. Oke, jika sudah, kita lanjut mengolah data si NDDI. Oke, sebelum itu kita bisa save terlebih dahulu, jangan lupa save. Nah, itu sudah save, kembali lagi kita Ctrl A dan Ctrl C, itu guna mengcopy rumus dari NDWI ini ya, karena di NDDI juga rumusnya sama saja, tinggal aktif dan nonaktifkan rumus yang diperlukan. Jika sudah di copy rumusnya, kita kembali ke script. Nah, kita tambahkan lagi file, new file. Di sini kita tuliskan NDDI, ini kita oke. Oke, habis itu kita klik sekali di file NDDI ini. Nah, ini kan belum ada rumusnya, NDDI ada, ini ada, dan NDWI juga ada, sudah tersave. Lalu kita pergi ke NDDI, kita proses seperti biasa, coba administrasi, import to script. Di sini tabelnya jangan lupa kita ganti batas, karena rumusnya masih pakai sama yang tadi. Lalu kita paste rumus di sebelumnya. Nah, sudah kita paste. Setelah itu kita caranya sama seperti mengubah data NDVI dan NDWI tadi, kita ubah saja. Pemanggilan data cetak select kita pastikan harusnya sudah masih terkopi ya. Jangan ubah seperti itu, tidak perlu kita ubah lagi. Memunculkan citra juga masih sama, tidak perlu diubah. Nah, kita ubah mulai dari memasukkan rumus. Nah, di sini kita ganti menjadi memasukkan rumus NDWI. Nah, di sini memasukkan rumus NDWI. Nah, untuk di sini NDDI ini merupakan ketiga dari rumus ini, karena bisa dilihat rumus NDDI sendiri adalah kombinasi dari rumus hasil NDVI dan NDWI. Bisa dilihat ini ada, kita coba aktifkan dulu semua rumusnya, karena kita hapus /2 di depan ini.
Lalu yang di sini kita hapus. NDVI sudah nyala, NDVI sudah nyala, lalu NDVI juga kita nyalakan. Kita aktifasi dengan cara menghapus slash-nya ini depan. Nah, bisa dilihat rumus dari NDDI ini merupakan kombinasi dari NDVI dan NDWI. Jika rumusnya, ketiga rumus tersebut sudah aktif, kita bisa lanjut merubah script di bawahnya, memunculkan hasil NDDI, kita ganti menjadi NDDI. Lalu add layer, kita ganti NDDI juga. Untuk ini kita menjadi NDDI juga, ini NDDI juga, ini semua diganti, disesuaikan. Export data, ini kita rubah menjadi NDDI. Nah, sebelum kita run, seperti biasa kita cek dulu export data. Kemudian dari export data, image NDDI, deskripsi NDDI sudah benar. Lalu ini add layer NDDI, NDDI Karanganyar benar. Ini add dataset NDDI benar, sudah image-nya. Dan yang paling penting adalah rumusnya untuk NDDI ini kita pakai semua, harus sudah aktif semua. Jika warnanya sudah tidak hijau, ini berarti artinya sudah aktif semua, benar, memasukkan rumus NDDI sudah benar. Lalu di sini itu masih template ya, jadi memunculkan citra dan pemanggilan data citra itu sama semua. Yang penting variabel x di sini diganti batas, dan di variabel x di citra juga diganti batas, disamakan lah intinya. Oke, kita sudah semua, artinya sudah bisa kita run lagi. Apa tuh? Joyo keamanan. Setelah itu kita run. Joyo keamanan yang asli. Nah, sudah ada unsubmitted text terbaru ya di sini. Nah, bisa dilihat hasilnya juga berbeda dengan yang tadi tuh. Lalu setelah itu kita bisa run di sini, kita menekan unsubmitted tasknya NDDI, sekarang kita run. Seperti biasa nanti jika sudah selesai prosesnya akan terupload sendiri di drive. Kita tunggu proses runningnya. Oke, jika sudah checklist di sini, artinya sudah terupload di drive atau sudah selesai. Nah, di sini kita save dan sudah download juga untuk NDDI Karanganyar. Oh iya, tadi jangan lupa untuk pengeksporan dan pendownloadan tadi habis run dari scriptnya itu, formatnya dipastikan yaitu geotip atau tip, agar bisa dipakai nanti di aplikasi ArcMap untuk pengklasifikasiannya. Oke, setelah itu kita bisa pindahkan dulu saja ketiga file ini di file yang diinginkan. Oke, sudah kita pindah. Nah, di sini sebenarnya NDVI, NDWA dan NDDI ini memiliki ketiga perbedaan masing-masing. Seperti NDVI itu Normalized Difference Vegetation Index yang bertujuan untuk mengukur tingkat kehijauan atau keraputan vegetasi yang NDVI ini. Lalu untuk NDWI sendiri adalah Normalized Difference Water Index yang bertujuan mendeteksi keberadaan dan kondisi air di permukaan bumi. Nah, dan NDDI ini terakhir yang tadi itu adalah merupakan kombinasi data dari NDVI dan NDWI tadi, yaitu adalah Normal Difference Drought Index yang bertujuan mengukur tingkat kekeringan lahan berdasarkan vegetasi dan kelembapan. Makanya tadi untuk di NDDI itu membutuhkan kedua rumus NDVI dan NDWI. Oke, tahap selanjutnya akan kita mengklasifikasikan klasifikasi di aplikasi ArcMap. Jadi langkah selanjutnya adalah kita mengklasifikasikan data-data biotif tersebut yang sudah kita buat di Google Engine tersebut. Kita klasifikasikan di aplikasi ArcMap. Jadi buka aplikasi ArcMap. Seperti biasa kita ubah dulu formatnya. Oke, ini sudah kita ubah dulu, play, oke. Yang pertama yang kita masukkan adalah data tip dari NDVI. Nah, kita masukkan yang ini, NDVI. Nah, akan terlihat seperti ini. NDVI ini masih hitam putih dan masih ada background hitamnya. Untuk menghilangkan background hitamnya, kita klik kanan di layer NDVI. Lalu kita ke data, lalu kita ke export data. Setelah itu untuk bagian sini kita biarkan saja. Lalu untuk namanya kita ganti menjadi NDVI export, agar kita bisa membedakan mana NDVI yang baru dan NDVI lama. Setelah itu kita masukkan ke folder yang diinginkan. Oke, lalu kita save. Yes, ya sudah terekspor. Jadi untuk NDVI yang lama kita bisa unchecklist dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita menuju ke menu ArcToolbox. Kita akan mengklasifikasi di sini. Menuju ke menu ArcToolbox, loading. Kita tunggu aja loadingnya. Oke, loadingnya sudah selesai. Lalu kita pergi ke Spatial Analysis Tools. Lalu kita pergi ke Reclass, ke Reclassify.
Lalu di sini input raster yang kita gunakan NDVI yang terbaru atau NDVI export. Lalu kita classify. Oke, langkah selanjutnya adalah kita merubah kelasnya. Untuk NDVI itu ada 5 kelas. Lalu untuk metodenya kita rubah menjadi manual. Nah, untuk klasifikasinya kita pakai data yang sudah diberikan Aslab ini. Data NDVI ada 5 kelas, 0,2, 0,2 sampai 0,36, 0,36 sampai 0,5, 0,5 sampai 0,6, dan di atas 0,6. Lalu kita langsung inputkan saja di klasifikasi yang sudah kita akan kita ubah secara manual. Oke, setelah kita sesuaikan kelasnya, dan ini ada kelasnya di sini, dan di atas 0,6 itu ada 0,6 lebih, kita biarkan saja, lalu kita oke kan. Lalu kita bisa save, bisa kita rubah ke folder yang diinginkan. Di sini saya langsung oke kan saja. Tunggu prosesnya berjalan. Masih ada bundar-bundar di sini, artinya sedang loading, kita tunggu ya. Oke, di sini data sudah muncul, sudah checklist untuk data reclassify-nya. Lalu selanjutnya kita pergi ke menu conversion tools. Lalu kita pilih yang from raster. Lalu kita pilih raster to polygon. Lalu kita pilih reclass. Jangan lupa di checklist simplify-nya. Di sini bisa diedit juga output folder di mana, kita oke kan. Lalu kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, selanjutnya kita akan mengklasifikasikan data reclass dari yang udah kita rubah dari raster ke polygon. Kita akan mensimbologi dari si data raster yang sudah dirubah menjadi polygon. Untuk yang tadi layer-layer yang ini sudah bisa kita unchecklist saja. Jadi kita unchecklist di sini. Lalu kita akan merubah klasifikasinya atau mengklasifikasikan. Klik kanan di layer raster to reclass. Lalu kita kasih simbologi, kategoris. Lalu untuk di kategoris kita berikutnya kita klik code. Lalu kita add all values. Lalu di sini kita unchecklist dulu yang all other values. Nah, di sini klasifikasinya itu kan 1 sampai ke 5. Sedangkan untuk di NDVI itu kelas 1 memiliki kelas yang paling rendah. Jadi kita balik dulu atau kita reverse dengan cara klik kanan di bagian sini, reverse sorting. Nah, jika sudah reverse, kita baru pilih warnanya. Untuk warna itu kita pakai rainbow yang paling dari hijau tua sampai ke merah ini. Lalu kita klik kanan lagi di sini. Lalu kita property for all symbols. Untuk outline color kita pilih yang no color. Kita oke. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa apply. Lalu oke. Nah, ini adalah klasifikasi yang benar. Yang kelas rendah itu dimulai dari 1. Lalu oke. Nah, untuk NDVI di daerah saya akan menjadi seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan meng-add data, yaitu data batas provinsi yang sudah ada di link drive shield. Kita enter di sini. Oke, lalu kita masukkan semua data batas admin yang dibutuhkan. Kita add. Lalu kita simbologi sesuai simbol SNI-nya. Langsung kita skip saja. Oke, setelah kita melakukan simbologi terhadap batas-batas provinsi, batas kabupaten, batas kecamatan, jangan lupa untuk ketebalannya mengurut dari provinsi paling tebal, lalu kabupaten, lalu ada kecamatan. Setelah itu juga kita sudah melakukan negosiasi seperti caranya seperti biasa, seperti di acara kemarin. Lalu selanjutnya kita pergi ke layout view. Ya, di sini di layout view seperti biasa kita bisa setting ya ini ya peta kita di sini. Jadi kita bisa kecilkan dulu, nanti kita bisa membuat layout. Sebelumnya, oke, setelah ini kita akan mengklik kanan, lalu kita patch and print setup. Sini size-nya kita ganti menjadi A3. A3. Lalu untuk orientasinya kita membuat menjadi portrait. Terus setelah itu kita oke kan. Oke, setelah diokekan, kita bisa mulai membuat garis bantu sesuai garis bantu yang sudah
berikan oleh asisten. Nah sebelum itu kita dulu berubah grid roller gridnya. Kita men-setting roller grid untuk membantu kita membuat layouting sesuai dengan layout yang sudah dikirim asisten ketentuannya. Langsung kita skip saja. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah membuat layoutingnya sesuai ketentuan yang sudah diberikan asisten lab. Dan di sini untuk men-setting gridnya kita bisa checklist dulu si rasternya agar biar tidak terlalu nge-lag. Kita pakai sementara pakai yang tip dulu saja. Nah di sini kita klik kanan di bagian ini ya, Oke, ini di sini kita ganti dulu skalanya, kita sesuaikan sebelum setting grid 120.000. Ya di sini 120.000 sudah lumayan pas. Saya bisa ubah ini. Oke, skalanya masih tetap. Lalu kita klik kanan, kita ke properties, kita ke grids, lalu kita ke new grid, kita pilih yang graticul, lalu kita next. Untuk stylenya kita pakai yang warna biru muda, yang big sky blue. Nah ini kita oke kan. Oke, selanjutnya kita bisa langsung next dulu di sini, next dan finish. Kita klik di sini, lalu kita klik di sini, lalu kita ke properties. Untuk access kita biarkan, untuk labels kita ganti menjadi time moment, size 10. Setelah itu kita ke interval untuk men-setting. Ini kita bisa kita hapus sudah. Hapus. Nah untuk menitnya ini kita di sini kita bisa kita coba 5 menit terlebih dahulu. Kita apply, oke. Kita cek itu sudah cocok. Oke. Nah ini masih, jika dirasa masih belum cocok untuk preset, jika dirasa masih belum cocok, kita bisa men-setting ulang di bagian interval tadi. Kita ke grid, properties. Tadi di labelsnya itu kita untuk label orientation kita checklistkan yang left dan right dulu. Oke. Kita ke properties lagi. Jadi kita settingkan saja interval sesuai agar lebih cocok dibuat menjadi grid graticul tersebut. Oke, di sini jadi saya akhirnya memakai interval grid menitnya itu di 6 dan lebih cocok juga. Jadi seperti ini, tidak terlalu sempit dan tidak terlalu longgar juga. Selanjutnya kita bisa next lanjut ke penamaan nama penulis seperti logo, judul dan lain-lain. Oke, di sini saya sudah menambahkan judul peta, lalu penyusun, lalu sumbernya. Setelah itu kita bisa membuat arah mata angin dan scale text dan juga scale barnya. Dengan cara kita insert, yang pertama itu kita pakai north row. Sini kita pakai yang SRI Note 8. Kita ini sesuaikan aja di sini. Untuk mencari garis tengahnya, saya akan membuat garis tengah di sini. Insertin dulu. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita insertkan yang scale text. Kita pakai yang absolute scale, lalu kita ke properties. Sini scale textnya kita centang yang absolute, number formatnya kita bikin 0 dan 0. Oke, formatnya kita ganti menjadi type moment, size nya 10. Lalu kita edit, bisa apply. Oke. Ini kita sesuaikan di sini. Kita ini aja. Sudah. Disesuaikan dengan ini. Karena garis penting mengganggu, kita hapus di sementara. Salah hapus ini. Dan kita sesuaikan. Lalu setelah sudah ada scale text, selanjutnya yang kita perlukan adalah scale bar. Scale bar kita pakai yang alternating scale bar 2, kita ke properties.
Lalu untuk scale dan unitnya, number of subdivision kita buat di 0. Kita checklist show one division before zero-nya. Di sini kita pakai adjust width, di sini kita pakai adjust width. Untuk ini division unit kita pakai kilometer. Nah labelnya kita ganti menjadi km saja. Nah untuk division value nya karena saya skala Hz 20 berarti 1,2 sesuai skala ya. Lalu number Mars ini kita pakai yang division. Oke, lalu format jangan lupa namanya diganti time roman saya 10. Oke, slide. Oke. Jadi seperti ini bersih benar. Kita bisa taruh di sini. Kita bisa sesuaikan. Oke, selanjutnya kita tinggal memberi proyeksi dan sistem grid lalu zonanya. Oke, selanjutnya kita pergi ke insert dari data frame. Lalu kita copy di baris provinsi ini, kita cari dulu. Klik kanan copy, di sini klik kanan paste layer, lalu di sini klik kanan copy, di sini klik kanan paste layer. Kita bisa cek dulu nih. Di sini kita simbologi. Diam. Yang keroncong bandut. Oh ya, diam. Kita ganti menjadi warna merah. Pattern color 0. Oke. Lalu kita zoom to layer. Batas provinsi ya. Kita ganti menjadi warna. Kita isi dalamnya warna hijau muda. Hijau muda yang light apple. Oke. Lalu untuk skalanya kita rubah dulu, misalnya 1/4 juta. Lalu di sini kita tambah background di warna biru. Properties. Oke, kita ke kanan di dalam data frame. Lalu kita ke properties. Kita ke bagian frame. Lalu backgroundnya kita ganti menjadi light blue. Oke. Di sini untuk mewakilkan laut. Di situ kita bisa sesuaikan saja. Kita taruh sini dulu sementara. Nah, setelah itu kita membuat grid. Cara properties. Grids. Reticle. Next. Ini kita diganti menjadi warna biru. Kita oke. Next ini kita ke sini, kita ke properties. Labelsnya diganti Times Roman. Warna 10. Lalu untuk intervalnya kita rubah sesuai. Oke. Satu kanan properties. Kita ke labels, kita cek left dan right. Oke. Nah, untuk grid sudah selesai, lanjut ke keterangan yang ada di peta si NDVI tersebut. Kita nyalakan dulu petanya di bagian rasteritasnya. Kita checklist yang NDVI report. Lalu selanjutnya untuk membuat keterangan kita activate dulu di layer pertama ini, di sini, atau kita klik aja sekali di sini. Dan kita checklist dulu batas provinsi, batas kabupaten, dan raster kelas agar kelasnya teraktivasi. Di situ kita ke insert, lalu kita ke legend. Di sini kita sudah benar 4 ini, kita next. Lalu legend di sini kita bisa ganti menjadi keterangan. Ini ya Times Roman 12.
sudah ada, tinggal kita sesuaikan nanti tambahkan di kotak di sebelah sini. Langsung kita skip saja. Oke, setelah kita mengisi keterangannya sesuai klasifikasi yang sudah kita klasifikasikan di peta NDVI tersebut, sudah jadi akhirnya, lalu kita bisa save dengan cara kita ke file, save as, kita taruh di folder yang diinginkan, acara 9 store NDVI, kita save, lalu kita bisa juga export sebagai PDF. Nah, ini kita rubah menjadi PDF, kita taruh di folder yang diinginkan. Oke, lalu kita bisa buka. Sudah proses dulu. Oke, masih loading. Oke, sudah. Kita bisa buka hasilnya di file PDF-nya. Nah, ini seperti ini. Oke, lakukan hal yang sama pada peta, pada data NDWI dan juga NDDI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, bos.